Aku hanya seorang OB yang dipandang remeh, tapi sekarang seluruh perusahaan tunduk padaku. Mereka yang dulu menghinaku, kini harus meminta pertanggungjawaban. Aku bukan hanya ingin balas dendam, aku ingin membuat mereka menangis karena keangkuhan mereka yang dulu. Pagi itu Larissa bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih lembab, matahari belum muncul sepenuhnya, dan suara ayam berkokok terdengar samar dari kejauhan. Seperti biasa, ia langsung menuju dapur, menyiapkan sarapan untuk suaminya, Damar, dan ibu mertuanya, Bu Rini. Tangannya cekatan mengiris bawang, menumis sayur, dan menyeduh teh hangat dengan takaran gula yang pas, seperti yang diminta Bu Rini setiap hari. Tak lama, langkah kaki yang berat terdengar dari arah kamar. Bu Rini masuk ke dapur dengan tatapan sinis. "Kamu tumis pakai minyak yang mana? Kenapa baunya begini? Ini bukan minyak baru, kan?" Tanyanya tajam tanpa basa-basi. Larissa tersenyum pelan. "Saya pakai minyak baru, Bu. Ini dari botol yang Ibu beli kemarin." "Ah, kamu itu kalau ngomong suka ngeles. Dasar perempuan pemalas. Kerjaannya cuma ngabisin uang anak saya." Bu Rini membentak sembari duduk di kursi makan. Larissa hanya diam. Ia tak pernah melawan. Ia tahu, sejak awal pernikahannya dengan Damar, dirinya memang tak pernah benar di mata mertuanya. Semua yang ia lakukan selalu salah. Bahkan saat ia diam, pun dianggap menyebalkan. Damar keluar dari kamar dengan wajah kusut. Belum juga duduk, ia sudah menatap sinis ke arah istrinya. "Kopi mana, Lis? Masa istri segini aja nggak ngerti kebiasaan suaminya?" katanya dengan nada marah. Larissa buru-buru, menuangkan kopi ke cangkir dan meletakkannya di meja. "Maaf, Mas. Tadi saya fokus masak sarapan dulu." Damar mengaduk kopinya dengan kasar. Rasa kopinya enggak enak, terlalu pahit. Bu Rini menyambar. "Kamu itu enggak cocok jadi istri. Masak enggak enak, ngurus rumah lambat enggak bisa. Kerja juga. Kamu pikir tinggal di rumah anak saya ini gratis, hah?" Larissa menunduk. Matanya mulai memerah, tapi ia tak membiarkan air mata jatuh. Ia hanya mengangguk pelan, menahan sesak di dada. Hari-harinya selalu seperti itu. Sejak menikah 2 tahun lalu, Larissa belum pernah merasakan kehangatan keluarga. Damar yang dulu bersikap manis saat masa pacaran, kini berubah jadi pria dingin dan kasar. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, pulang hanya untuk tidur, dan bahkan tak pernah lagi menyentuh Larissa sebagai suami istri. Larissa sempat ingin bercerita kepada ibunya, tapi ia tahu ibunya sudah cukup sakit karena ulah keluarga Damar yang dulu terang-terangan menolak pernikahan mereka. Larissa tak ingin membuat ibunya semakin bersedih. Seusai sarapan, Larissa membereskan meja sambil mendengar ocehan Bu Rini yang tak kunjung berhenti. Ia tak pernah tahu mengapa ibu mertuanya membencinya sebegitu dalam. Bahkan ketika ia membersihkan rumah dari ujung ke ujung, hasil kerjanya tetap dianggap kotor. "Kalau kamu enggak bisa ngasih cucu buat anak saya, paling enggak kamu bisa kerja, bantuin biaya rumah tangga. Tapi lihat dirimu, cuma bisa dandan doang." Sindir Bu Rini sambil mencuci tangannya. Larissa hanya tersenyum. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menjelaskan bahwa ia sebenarnya mampu, bahkan sangat mampu. Tapi ia memilih diam. Karena sejak awal, ia memang berniat menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Hari itu Larissa memutuskan pergi ke pasar, bukan hanya untuk belanja kebutuhan dapur, tapi juga untuk menenangkan diri. Ia berjalan kaki di bawah sinar matahari yang mulai panas, mengenakan baju sederhana dan sandal jepit. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya penuh luka. Di pasar, beberapa pedagang menyapanya ramah. Mereka mengenalnya sebagai Mbak Larissa yang baik hati. Tak ada yang tahu bahwa wanita sederhana ini adalah pendiri bisnis kuliner online yang produknya dipasarkan sampai ke luar negeri. Ia memang menghentikan semua aktivitas bisnisnya sejak menikah dengan Damar karena ingin fokus membangun keluarga. Ia bahkan menyerahkan kendali sementara pada timnya tanpa campur tangan sedikit pun. Sore hari, Larissa pulang membawa beberapa belanjaan. Saat tiba di rumah, ia mendapati Damar sedang duduk di ruang tamu bersama seorang wanita asing. "Oh, kamu pulang juga?
kata Damar, tanpa memperkenalkan tamunya. Larissa menunduk sopan. Maaf, saya agak lama di pasar. Wanita itu memandang Larissa dari atas ke bawah. Senyumnya sinis. Mas, ini istrimu? Aku kira kamu tinggal sendiri. Dia kelihatan biasa banget, ucap wanita itu sembari tertawa kecil. Damar hanya tersenyum canggung. Tak membela, tak pula menegur. Larissa membeku sejenak. Kali ini, hatinya benar-benar sakit. Ia masuk ke kamar dengan langkah pelan, meletakkan barang belanjaan, tanpa suara, lalu duduk di tepi tempat tidur. Hidup macam apa ini? Suami yang tak peduli, mertua yang membenci, dan sekarang, wanita lain di ruang tamu rumahnya sendiri? Larissa menatap langit-langit kamar, matanya basah. Tapi untuk pertama kalinya, bibirnya bergumam. Cukup, mungkin sudah saatnya. Ia membuka lemari kecil di bawah ranjang, mengambil ponsel lama yang selama ini ia simpan. Ponsel itu masih terhubung dengan email bisnis dan tim manajemen restorannya. Dengan satu sentuhan, ia aktifkan kembali aplikasi komunikasi internal yang selama ini tertidur. Malam itu, Larissa tak bisa tidur. Tapi untuk pertama kalinya, bukan karena kesedihan, melainkan karena ada semangat kecil yang kembali menyala. Dan, ia tahu, waktu 30 hari ke depan akan jadi awal dari sesuatu yang besar. Pagi berikutnya, Larissa bangun lebih awal dari biasanya. Tapi kali ini bukan untuk menyiapkan sarapan dengan semangat mengabdi seperti hari-hari sebelumnya. Ia hanya duduk di pinggir tempat tidur, menatap ponsel lamanya yang semalam ia aktifkan, kembali. Terdapat ratusan pesan masuk. Dari tim keuangan, manajer pusat, hingga kepala dapur cabang luar kota. Semua bertanya-tanya kemana Larissa menghilang selama 2 tahun terakhir. Dan yang paling menarik perhatiannya adalah pesan dari Ranti, asisten pribadinya dulu yang sangat ia percaya. Bu Larissa, kami sangat senang Anda aktif kembali. Apakah ini artinya Anda akan kembali memimpin langsung? Larissa tersenyum tipis. Ia mengetik singkat, ya, saya akan kembali, tapi perlahan. Setelah mengirim pesan itu, ia berdiri dan menuju dapur. Rutinitas tetap harus berjalan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia tahu, jika tiba-tiba terlalu banyak berubah, Bu Rini akan lebih curiga dan makin tajam menyerangnya. Tangannya kembali sibuk di dapur, menyiapkan sayur asem, sambal terasi, dan ikan goreng kesukaan Damar. Meskipun hatinya sudah hancur, ia tetap ingin memberikan yang terbaik. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena ia tidak ingin dirinya kehilangan nilai. Setelah semua tersaji, ia duduk sebentar di sudut dapur, menunggu suara langkah kaki dari dalam kamar. Benar saja. Tak lama, Bu Rini muncul dengan langkah berat dan wajah masam. Ia mendekat ke meja makan, lalu berhenti sejenak. Sayur asem lagi? Kamu ini nggak bisa masak menu lain apa? Bosan tauk, ucapnya ketus. Larissa berdiri, membantu menarik kursi. Saya pikir ibu suka sayur asem. Suka kalau enak. Tapi kamu masaknya tuh hambar, nggak ada rasa. Mana sambalnya encer lagi? Dasar perempuan kampung, sindirnya sambil mulai menyendok makanan. Larissa diam. Ia sudah terbiasa, meskipun ia dulu dikenal sebagai chef profesional yang sempat mengisi acara kuliner di televisi lokal. Semua kemampuan itu ia kubur demi rumah tangga. Ironisnya, masakan yang dulu dipuji-puji oleh para juri kuliner, kini dihina tanpa ampun di meja makannya sendiri. Damar keluar dari kamar, mengenakan kemeja rapi dan wangi parfum yang menyengat. Gua buru-buru, mana sarapannya? Tanyanya kasar, sambil menyalakan rokok. Larissa buru-buru menyiapkan piring untuk Damar. Namun belum sempat meletakkan sendok, Damar sudah mencomot ikan goreng dan menggigitnya. Ini apa? Kenapa keras gini? Keluhnya, lalu melemparkan potongan ikan ke piring dengan kasar. Kalau enggak bisa masak, ya udah, enggak usah masak. Gua mending beli di luar. Bu Rini ikut menimpali. Sudah tak bilang, Mas. Perempuan kayak dia itu enggak ada gunanya. Enggak bisa masak, enggak bisa cari uang, enggak bisa ngasih cucu pula. Udah miskin, mandul pula. Kata terakhir itu membuat dada Larissa serasa dihantam palu. Mandul? Belum pernah sekalipun ia periksa
karena Damar tak pernah tertarik untuk punya anak. Hubungan suami istri mereka sudah lama dingin, tapi di mata orang-orang, tentu saja Larissa yang akan disalahkan. Pagi itu, Larissa tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang menggantung di pelupuk. Setelah semua pergi, ia membersihkan meja makan dalam diam. Hatinya rapuh, tapi tidak hancur seperti dulu. Kini ia punya arah, punya tempat untuk kembali berdiri. Siang hari, ia duduk sendiri di kamar sambil membuka laptop lama yang masih tersimpan rapi di bawah tumpukan baju. Setelah menyalakannya, layar menampilkan logo perusahaan kuliner bernama Laris Dapur. Nama brand itu ia ambil dari namanya sendiri. Dulu, ia memulainya dari sebuah dapur kecil di kota kelahirannya. Kini, bisnis itu sudah berkembang pesat, bahkan masuk dalam daftar 10 bisnis kuliner wanita tersukses di Indonesia menurut majalah Fempreneur. Larissa mulai membaca laporan keuangan, melihat progres cabang-cabang baru, dan menyusun strategi pelan-pelan. Ia meminta Ranti menyiapkan tim untuk rapat daring pertama besok sore. Semangatnya kembali tumbuh, meskipun tubuhnya masih terkurung di rumah yang dingin oleh caci maki. Malam hari, Damar pulang lebih larut dari biasanya. Ia mabuk, jalannya sempoyongan. Larissa membantu memapahnya masuk kamar, tapi Damar malah mendorongnya. "Enggak, usah sok perhatian lo. Gua enggak butuh lo," ucapnya kasar. Larissa menahan air mata. Dulu ia pernah begitu mencintai Damar, tapi cinta itu perlahan mati. Tertimbun penghinaan demi penghinaan. Damar terbaring di kasur dan langsung tertidur. Larissa duduk di lantai kamar, menatap suaminya dalam diam. Malam itu ia menuliskan sesuatu di catatan ponselnya. Hari ke-1. Aku bersiap. Aku tidak akan membalas dengan amarah. Tapi aku akan membuat mereka tahu siapa aku sebenarnya, tanpa perlu berteriak atau membantah. Dengan caraku sendiri. Esok hari akan datang, dan Larissa tahu. Setiap langkah mulai sekarang bukan lagi tentang bertahan, tapi membangun jalan keluar yang berkelas. Pagi menyapa dengan sinar matahari yang malu-malu menembus tirai. Larissa membuka jendela kamar, membiarkan udara segar masuk menggantikan kepengapan yang lama membusuk dalam rumah itu. Hari ini, ia akan menghadiri rapat online bersama tim lamanya. Orang-orang yang dulu membantunya membangun kerajaan bisnis dari dapur sempit hingga menjelma menjadi jaringan restoran ternama. Setelah menyiapkan sarapan seperti biasa dan kembali menerima cemoohan karena roti bakarnya dianggap terlalu kering oleh Bu Rini, Larissa masuk kamar dengan alasan ingin istirahat. Padahal, di balik pintu kamar yang terkunci rapat, ia telah mengganti dasternya dengan blus putih sederhana dan celana bahan gelap. Ia kembali menjadi dirinya yang lama, profesional, tenang, dan memancarkan aura pemimpin. Laptop dibuka, aplikasi, konferensi daring dijalankan. Tepat pukul 10, wajah-wajah yang begitu ia rindukan mulai muncul di layar. Ranti tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Begitu pula Aris, kepala operasional yang dulu begitu setia, dan beberapa manajer cabang yang tampak menahan keharuan. "Bu Larissa," suara Ranti gemetar. "Kami benar-benar tidak menyangka bisa bertemu Anda lagi seperti ini. Selamat datang kembali, Bu." Larissa mengangguk pelan. "Terima kasih, aku juga merindukan kalian semua. 2 tahun bukan waktu yang singkat, tapi aku tidak kemana-mana. Aku hanya belajar lebih banyak tentang manusia." Semua tertawa kecil, namun mereka tahu, di balik senyum Larissa ada luka dalam yang belum sembuh. Tapi tak satu pun berani bertanya. Mereka hanya menunggu arahannya. Rapat berjalan serius. Larissa mengevaluasi laporan keuangan, meninjau strategi promosi cabang-cabang baru, bahkan menyetujui usulan ekspansi ke kota-kota besar di luar Jawa. Ia kembali jadi dirigen utama orkestra besar bernama Laris Dapur. Tapi yang membuat semua orang paling terkejut adalah satu kalimatnya di tengah rapat. "Aku akan turun langsung ke cabang pusat, tapi bukan sebagai CEO. Aku akan menyamar menjadi OB." Ranti nyaris menjatuhkan gelasnya. "Maaf, Bu, OB?" "Ya," jawab Larissa tenang.
Aku ingin tahu seperti apa perusahaan ini saat orang-orang tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin melihat langsung bagaimana sistem ini bekerja, bagaimana karyawan memperlakukan rekan yang dianggap rendah. Dan aku ingin pastikan, budaya perusahaan ini tidak membusuk hanya karena aku sempat menghilang. Semuanya diam. Tapi tak lama, mereka mengangguk penuh pengertian. Mereka tahu, Larissa tidak pernah membuat keputusan tanpa alasan yang kuat. Ia bukan tipikal pemimpin yang mencari panggung. Ia mencari esensi. Dan kalau dia berkata akan menyamar menjadi OB, maka dia pasti punya misi besar di balik itu. Setelah rapat selesai, Larissa duduk kembali di ranjang. Blus putih ia lepas, diganti kembali dengan daster lusuh. Ia menghapus riasan tipis dari wajahnya, lalu menatap bayangannya di cermin. Perempuan yang tadi di layar laptop terlihat begitu berwibawa. Tapi di cermin ini, ia hanya seorang istri yang terus diremehkan. Ibu rumah tangga yang dianggap beban. Namun senyumnya kembali muncul. Peran barunya akan segera dimulai. Dan ia sudah menyusun semuanya. Ia mengirim pesan pada Ranti agar mengatur satu hal penting, membuat identitas baru atas nama Lisa sebagai OB freelance di kantor pusat. Semua data sudah diatur, termasuk domisili palsu, pengalaman kerja sederhana, dan tentu saja, status ekonomi yang biasa-biasa saja. Hari berikutnya, Larissa berpura-pura pamit kepada Bu Rini dan Damar, mengatakan ia ingin mencoba bekerja bantu-bantu di luar. Tentu saja mereka menertawakannya. Kerja? Kamu? Siapa juga yang mau nerima kamu? Kerja? Udah tua, nggak punya ijazah pula. Hahaha. Ejek Bu Rini. Damar menimpali. Udahlah, nggak usah sok mandiri. Nanti juga balik lagi ke rumah bawa beban. Udah takdir. Larissa hanya tersenyum. Senyum yang tidak dibalas oleh siapapun di meja makan itu. Ia tahu, senyum hari ini adalah senyum terakhir yang akan mereka lihat dari dirinya yang mereka kenal. Sebab mulai besok, Larissa bukan lagi istri Damar yang dianggap beban. Ia akan menjadi seseorang yang mereka takkan pernah duga. Esok harinya, Larissa berdiri di depan gedung kantor pusat perusahaannya sendiri. Gedung itu berdiri megah dengan kaca-kaca yang mengilap memantulkan cahaya pagi. Logo Laris Dapur tampak kokoh di bagian atas. Namun tak ada satupun yang menyadari bahwa perempuan berkerudung abu-abu lusuh yang berdiri di pojok pelataran itu adalah pemilik sah dari seluruh bangunan dan usaha yang bernaung di dalamnya. Larissa menunduk ketika satpam menyapanya. "Mau kemana, Bu?" "Saya OB baru, Pak." "Namanya Lisa," jawab Larissa dengan suara pelan yang sudah ia latih sejak semalam, agar tak terdengar seperti suara CEO yang biasa memimpin rapat besar. "Oh iya, yang dari outsource itu ya." "Masuk aja, Bu, nanti ke lantai 3, ketemu Pak Norman." Ia menunduk lagi dan masuk tanpa suara. Hatinya berdegup. Meski ia adalah pendiri dan pemilik perusahaan ini, rasanya tetap asing berjalan di lorong-lorong ini, tanpa siapapun yang menyapanya dengan hormat seperti dulu. Di sini, ia bukan lagi Bu Larissa. Ia hanya OB. Setibanya di lantai 3, Larissa langsung disambut ketus oleh sekretaris Pak Norman yang bernama Nia. "Oh, ini toh yang OB baru. Duh, kok kayak ibu-ibu banget ya. Lain kali, jangan pakai baju kayak gitu ya, Bu. Ini kantor, bukan pasar." Larissa hanya menunduk dan meminta maaf. Di dalam hatinya, ia mencatat nama Nia dengan baik. Dulu, saat Larissa masih memimpin langsung dari kantor pusat, ia jarang sekali bertemu Nia. Ternyata, Nia adalah tipe bawahan yang manis di depan atasan, tapi tajam ke yang dianggap rendahan. Pak Norman pun keluar, menyipitkan mata menatap Larissa. "Baru ya? Ya udah, sapu-sapu aja dulu Selasar ini. Nanti ada daftar ruangan yang harus dibersihkan. Dan ya, jangan terlalu sering istirahat. Kalau malas, langsung diputus." "Baik, Pak," jawab Larissa singkat. Sepanjang hari itu, Larissa menyapu, mengepel, dan mengangkat galon. Beberapa karyawan lewat dan tak mempedulikannya. Ada pula yang bersikap lebih buruk, menjatuhkan tumpukan kertas lalu menyuruhnya memungut, atau sengaja menumpahkan kopi dan berlalu begitu saja. Namun Larissa tidak marah. Ia hanya mencatat.
Satu demi satu wajah yang dulu ia beri kesempatan, kini menunjukkan warna aslinya. Tapi tidak semua buruk. Ada satu karyawan magang bernama Denny yang beberapa kali membantunya. Denny membantu membawakan galon, bahkan diam-diam memberinya air mineral saat melihat Larissa terbatuk. "Ibu kuat ya?" tanya Denny lirih. Larissa menoleh dan tersenyum. "Harus kuat, kalau tidak bisa hancur." Sore harinya, saat semua karyawan mulai pulang, Larissa masih mengepel lantai pantry. Ia mendengar tawa dari ruang meeting. Saat mengintip Ive, sedikit tampak Nia dan beberapa staf tertawa membicarakan OB baru yang dekil dan sok rajin, kayak OB-OB sinetron, sok suci. "Paling bentar lagi juga dipecat," ujar Nia sambil cekikikan. Larissa menghela napas. Ia tahu ini baru permulaan. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia tidak datang hanya untuk mencari tahu siapa yang baik dan siapa yang buruk. Ia datang untuk mengubah sistem, memperbaiki akar yang busuk, dan memberi pelajaran pada mereka yang lupa bahwa di perusahaan ini, setiap manusia punya nilai. Malam itu, Larissa pulang dengan tubuh pegal. Tapi hatinya justru tenang. Ia merasa hidupnya kembali punya arah. Sesampainya di rumah, Bu Rini hanya melirik dan berkata, "Pantesan makin hitam. Kerja apaan sih kamu?" "OB ya?" Larissa menjawab lirih, "Iya Bu, OB." Seketika tawa membahana. Damar pun ikut tertawa sampai terbatuk-batuk. "Gila, OB? Kamu pikir kamu kuat? Kamu tuh cuma cocok di rumah, jangan sok nyari uang." Larissa menatap mereka. Tak ada kemarahan, hanya ada rasa sejuk dalam batinnya. Ia tahu, sebentar lagi, dunia akan berbalik. Dan mereka akan bersujud di hadapannya. Tapi bukan karena kekuasaan, melainkan karena kebenaran yang akhirnya terungkap. Larissa menghela napas panjang, menatap layar ponselnya yang bersinar remang di tengah malam. Dalam hati, ia menertawakan betapa mudahnya ia terjebak dalam pandangan orang-orang yang terlalu yakin pada takdir mereka. Mereka menganggapnya lemah, bahkan ketika ia hanya berjalan dengan tangan kosong. Tapi sesungguhnya, Larissa sudah mulai merencanakan langkah-langkah besar. Hari-hari berlalu. Larissa yang dulunya berstatus sebagai istri CEO yang dihormati, kini hanya seorang OB yang berjuang untuk menemukan makna baru dalam hidupnya. Namun, ia tahu waktu akan datang, dan ia akan membuktikan bahwa ia tidak pernah menjadi orang yang lemah. Dalam diam, ia terus memonitor kondisi perusahaan. Larissa sering berjalan menyusuri lorong-lorong kantor saat karyawan lain sudah pulang. Ia memperhatikan struktur organisasi, alur kerja, dan juga para atasan yang memandang rendahnya. Namun, ia mulai melihat peluang. Setiap hari, ia berinteraksi dengan karyawan yang memiliki potensi luar biasa, tetapi tidak dihargai. Mereka yang bekerja keras tanpa pengakuan. Mereka yang tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari, seperti dirinya dulu. Di ruang break, Larissa mulai sering berbincang dengan Denny, si karyawan magang yang tampaknya tidak pernah ikut dalam gosip dan suka membantu sesama. "Denny, kamu mau naik jabatan?" tanya Larissa suatu sore ketika mereka sedang istirahat. Denny menatap Larissa bingung. "Apa maksud ibu? Pekerjaanmu bagus. Kamu rajin, cepat, dan punya semangat yang berbeda. Kamu bisa jadi lebih dari sekadar magang," jawab Larissa sambil tersenyum. Denny terlihat berpikir, kemudian mengangguk pelan. "Tapi ibu, di sini nggak ada yang perhatian dengan kerja keras kita. Semua orang cuma mikir status atau seberapa sering kamu nongkrong sama bos." Larissa menatap Denny dalam-dalam. "Kamu salah. Semua itu cuma soal waktu. Kalau kamu sabar, kamu akan melihat betapa banyak peluang yang bisa kita ambil. Sabar dan terus berusaha." Denny hanya mengangguk, meski masih penuh keraguan. Di sisi lain, Larissa juga mulai memerhatikan beberapa karyawan lainnya yang mulai menunjukkan sikap sombong setelah mereka dipromosikan. Seperti Nia, yang semakin menjadi-jadi setelah mendapat posisi sekretaris kepala departemen. Nia merasa dirinya lebih dari yang lain. Bahkan, ketika berbicara dengan Larissa, ia tak segan-segan berbicara dengan nada merendahkan. "Hah, kamu lagi? Pasti minta izin untuk jajan ya? Jangan berharap bakal ada yang menghargai OB kayak kamu,"
kerja aja yang benar. Nia berkata sambil tertawa, dengan nada yang sangat menyakitkan. Namun Larissa tetap diam, tanpa rasa marah sedikit pun. Ia tahu saatnya akan tiba. Semua orang ini akan melihat siapa sesungguhnya yang berkuasa di balik semua kepura-puraan ini. Hari demi hari, Larissa mengamati, mencatat, dan merencanakan. Larissa mulai mengubah caranya dalam bekerja. Ia lebih cermat dalam setiap tugas yang diberikan kepadanya. Tidak ada yang bisa mengelak dari ketelitian dan kedisiplinan yang ia terapkan. Semua yang dihadapkan kepadanya, ia hadapi dengan tenang. Bahkan tugas-tugas yang terkesan sepele pun, ia kerjakan dengan sempurna. Mulai dari menyapu ruangan yang penuh debu, sampai mengepel lantai yang licin, semuanya dilakukan dengan penuh dedikasi, meski tanpa penghargaan. Selama 2 minggu, Larissa menyelidiki struktur perusahaan. Ia mulai mengumpulkan data tentang keuangan, proyek-proyek yang sedang dikerjakan, serta kelemahan yang ada dalam sistem. Ia tidak melakukannya dengan terburu-buru, melainkan secara perlahan dan hati-hati. Suatu pagi, Larissa tahu bahwa ini adalah waktunya. Pagi itu, ia datang lebih pagi dari biasanya, membawa berkas dan laporan yang sudah ia kumpulkan selama 2 minggu terakhir. Dengan langkah yang lebih mantap, ia langsung menuju lantai atas, tempat Pak Norman biasanya berada. Di depan pintu ruang rapat, Larissa berhenti. Ia menatap kaca pintu yang memantulkan bayangannya. Ia melihat dirinya yang berbeda. Bukan lagi Larissa yang dulu, bukan lagi istri yang tunduk. Kini, ia adalah Larissa yang telah menemukan kekuatannya. Dengan tenang, ia mengetuk pintu. Pak Norman membuka pintu, terkejut melihat Larissa yang sudah berdiri di depannya, mengenakan seragam OB yang bersih. "Ada apa, Larissa? Kok datang ke sini? Kamu tidak seharusnya ada di sini." "Pak Norman, saya ingin bicara tentang perusahaan ini," kata Larissa dengan suara mantap. "Saya tahu banyak hal yang mungkin Anda tidak sadar. Ada yang tidak beres, Pak, dan saya bisa membantu memperbaikinya." Norman tertawa kecil. "Kamu, OB yang nggak ada pengalaman? Kamu ngomong apa sih?" Larissa tetap tenang. "Pak Norman, saya tahu tentang proyek yang sedang dikerjakan sekarang. Saya tahu keuangan yang tidak transparan. Dan saya tahu bagaimana beberapa karyawan di sini hanya mengejar keuntungan pribadi. Saya juga tahu siapa yang merusak reputasi perusahaan ini. Saya bisa memperbaikinya, tapi dengan syarat." Norman menatap Larissa, bingung. "Syarat? Kamu nggak tahu diri. Ini bukan urusan OB. Kamu salah tempat." Larissa menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Syaratnya satu, Pak. Berhentilah meremehkan orang hanya karena status mereka. Kamu akan membutuhkan saya, dan saya akan membuktikan bahwa saya lebih dari sekadar OB." Larissa berbalik dan pergi. Namun, langkahnya kali ini bukan hanya sekadar melangkah menuju ruang rapat. Itu adalah langkah pertama menuju perubahan yang tak terbayangkan. Hari demi hari, Larissa semakin memperkuat posisinya di balik layar. Dia tahu, waktunya untuk menunjukkan siapa dirinya telah tiba. Larissa merasa langkahnya yang baru saja dimulai adalah awal dari sesuatu yang besar. Dengan setiap kata yang diucapkannya kepada Pak Norman, ia tahu dirinya sedang memposisikan diri untuk sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan biasa. Tetapi, di luar itu, ia juga merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Dia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Hari itu, Larissa kembali ke ruangannya dengan pikiran yang lebih berat dari sebelumnya. Meskipun Pak Norman hanya menanggapi dengan tawa, ia tahu bahwa bukan hal yang mudah untuk mengubah pandangan orang-orang di perusahaan ini. Mereka masih menganggapnya sebagai bagian dari latar belakang yang tak penting, sebagai OB yang hanya ada untuk menyapu dan mengepel. Tetapi sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Di ruangannya, Larissa duduk dengan kepala tegak. Ia memeriksa catatannya, data yang sudah ia kumpulkan dengan cermat dalam 2 minggu terakhir. Di luar sana, beberapa karyawan masih tidak menyadari bahwa gerakan kecil yang ia lakukan telah menggerakkan roda besar yang sedang berjalan. Semua langkah yang Larissa ambil memang tak terlihat, tetapi dampaknya sudah mulai terasa. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Pak Norman, Larissa mulai memperhatikan perubahan kecil di kantor. Para karyawan yang dulu memandang rendahnya kini
mulai memberinya perhatian lebih. Walaupun mereka masih belum menyadari siapa sebenarnya Larissa, mereka mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan yang tak terucapkan di udara kantor. Larissa melanjutkan rutinitasnya setiap hari, menyapu, mengepel, membersihkan meja-meja, dan berinteraksi dengan karyawan lain yang kadang-kadang menawarkan senyuman atau sapaan. Semuanya tampak biasa. Namun, di balik semua itu, Larissa selalu mencatat. Setiap percakapan, setiap keluhan, setiap kebijakan yang diterapkan, semuanya ia catat dengan teliti. Ia ingin tahu siapa yang bisa ia jadikan sekutu, siapa yang bisa ia percayai. Suatu hari, saat ia sedang membersihkan ruang rapat, Larissa mendengar percakapan di balik pintu. Ia tahu itu bukan kebetulan, karena ada beberapa karyawan senior yang sering menggunakan ruang rapat tersebut untuk diskusi yang lebih pribadi. Pak Norman terlalu gegabah. Kalau terus seperti ini, perusahaan akan segera runtuh, kata suara yang Larissa kenal sebagai suara Budi, kepala bagian keuangan. Jangan terlalu khawatir, kami sudah mengatur semuanya. Kalau perlu, kita dorong saja. Dia ke posisi yang lebih rendah. Jawab suara lain, yang ternyata adalah suara Liza, asisten pribadi Pak Norman. Larissa menahan napas. Mengatur semuanya. Suara-suara itu terdengar begitu meyakinkan, seolah-olah mereka sudah menguasai setiap sudut perusahaan ini. Mereka tidak tahu bahwa Larissa sudah mendengar percakapan mereka. Larissa berjalan pelan keluar dari ruang rapat dan menuju ke ruangannya, memikirkan apa yang baru saja didengarnya. Dia tahu ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik sistem ini. Namun, bukan hanya itu yang menarik perhatiannya. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa membuatnya menguasai permainan ini tanpa harus terlihat. Beberapa hari kemudian, Larissa mulai bergerak lebih jauh. Dia menghubungi Denny, si karyawan magang yang selalu mendengarkannya. Dengan hati-hati, dia memberi Denny petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan. Denny, yang merasa terhormat dengan perhatian Larissa, mulai mengumpulkan informasi tentang aliran keuangan perusahaan. Ia mencatat transaksi-transaksi besar yang tidak tercatat dengan benar. Semakin Larissa mendalami, semakin ia merasa yakin bahwa ia menemukan celah besar yang bisa ia manfaatkan. Tak lama setelah itu, Larissa bertemu dengan beberapa karyawan yang merasa tidak puas dengan keadaan di kantor. Mereka mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka, dan Larissa menjadi mediator yang baik. Dengan tenang, ia mendengarkan keluhan mereka dan memberikan ide-ide yang cemerlang. Lambat laun, semakin banyak orang yang mulai mempercayainya. Mereka yang merasa terpinggirkan kini mulai melihat Larissa sebagai sosok yang bisa memberikan perubahan. Di luar kantor, Larissa mulai mengubah penampilannya. Ia berhenti mengenakan pakaian seragam OB yang usang dan mulai berpakaian lebih rapi, lebih profesional. Ia tidak ingin terlihat seperti orang yang rendah. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekadar pekerjaan yang ia jalani. Larissa tahu bahwa penampilan adalah salah satu kunci untuk menarik perhatian orang-orang yang selama ini memandang rendahnya. Di kantor, Pak Norman mulai merasa ada yang aneh. Para karyawan mulai berbicara tentang Larissa dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai OB yang tidak penting, melainkan sebagai sosok yang bisa diandalkan. Bahkan, beberapa karyawan yang sebelumnya tidak mau berbicara dengannya, kini mulai mencari pendapatnya. Larissa merasa puas, tapi ia tahu bahwa ini baru permulaan. Suatu pagi, Larissa memasuki ruang rapat dengan kepala tegak. Para eksekutif senior sudah berkumpul di sana. Pak Norman menyapanya dengan senyum tipikalnya, meskipun tampak ada sedikit keheranan di wajahnya. "Larissa, kamu ada urusan apa ke sini?" tanya Pak Norman, mencoba mengurangi ketegangan. "Saya datang untuk memberi masukan mengenai proyek yang sedang berjalan," jawab Larissa. Suaranya penuh percaya diri. "Saya sudah melihat beberapa hal yang seharusnya tidak terjadi, dan saya yakin saya bisa membantu memperbaikinya." Pak Norman melirik rekan-rekannya, kemudian mengangguk. "Silakan, kami mendengarkan." Larissa mulai berbicara dengan jelas dan tegas, mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi di perusahaan. Dia memberikan solusi yang konkret dan masuk akal,
Solusi yang tidak pernah dipikirkan oleh para eksekutif senior sebelumnya. Mereka semua terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Larissa. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang OB bisa memberikan masukan yang begitu berharga. Di akhir presentasinya, Larissa menatap Pak Norman dengan tatapan yang tak bisa terbaca. "Pak Norman, saya hanya ingin perusahaan ini bisa maju. Jika Anda mendengarkan saran saya yakin semuanya bisa berjalan lebih lancar." Pak Norman hanya tersenyum lebar. "Kamu benar, Larissa. Kita akan pertimbangkan saran-saranmu." Langkah Larissa semakin mantap. Dia tahu, hari itu adalah titik balik dalam perjalanan hidupnya. Di kantor ini, ia bukan lagi OB yang diremehkan. Ia adalah seseorang yang bisa membuat perubahan besar. Namun, Larissa tahu ini bukan akhir dari perjalanannya. Itu baru permulaan. Setelah presentasinya di ruang rapat, suasana di kantor menjadi lebih tegang. Para eksekutif senior mulai memperhatikan Larissa dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pekerja rendahan, tetapi sebagai seseorang yang memiliki potensi lebih. Namun, perubahan ini bukan sesuatu yang akan datang dengan mudah. Larissa tahu bahwa meskipun dia mendapatkan perhatian, dia harus membuktikan dirinya lebih jauh lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Larissa terus mengamati pergerakan para eksekutif dan karyawan di kantor. Ia mulai mengumpulkan lebih banyak informasi dan melihat celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Setiap langkah yang ia ambil direncanakan dengan cermat. Ia tahu bahwa meskipun dirinya tidak memiliki kekuatan langsung di kantor, ia bisa mempengaruhi keputusan-keputusan penting yang diambil oleh orang-orang yang memegang kendali. Sementara itu, Pak Norman mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap Larissa. Beberapa kali ia mengundangnya untuk berbicara di ruang rapat dan mendiskusikan beberapa masalah yang timbul di kantor. Meski sikapnya masih terkesan santai, Larissa bisa merasakan adanya perubahan dalam pandangan Pak Norman. Dia mulai melihat Larissa sebagai lebih dari sekadar OB. Tapi, meskipun begitu, Larissa tahu bahwa ia masih harus menjaga jarak. Ia tidak bisa langsung mengandalkan satu orang saja. Suatu hari, Larissa mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi. Denny, si karyawan magang yang sudah menjadi sekutunya, memberinya informasi yang sangat berharga. Denny mengatakan bahwa ada rencana besar yang sedang dipersiapkan oleh para eksekutif senior, sebuah proyek yang bisa memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Namun, ada sesuatu yang mencurigakan. Denny berhasil mengetahui bahwa proyek tersebut tidak sepenuhnya legal dan akan melibatkan beberapa pihak dengan kepentingan pribadi yang sangat besar. Larissa berpikir keras. Ini adalah kesempatan emas untuk membuat langkah besar. Jika ia berhasil mengekspos proyek tersebut, bisa jadi seluruh struktur perusahaan akan terguncang. Tapi, ia juga tahu bahwa melangkah terlalu jauh bisa berbahaya bagi dirinya sendiri. Untuk itu, ia harus bergerak dengan hati-hati. Ia memutuskan untuk mendekati beberapa karyawan yang sudah mulai mempercayainya. Dia mengajak mereka untuk bergabung dalam rencana yang lebih besar. Mereka adalah orang-orang yang merasa terpinggirkan dan tidak puas dengan keadaan di kantor. Mereka ingin perubahan, dan Larissa tahu, dengan dukungan mereka, ia bisa mengubah segalanya. Di tengah pertemuan rahasia yang mereka adakan, Larissa memulai diskusi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. "Kita harus bermain dengan sangat cermat," katanya dengan tegas. "Kita harus tahu siapa yang bisa kita percaya dan siapa yang harus kita hindari. Kalau kita bergerak terlalu cepat, kita bisa menjadi sasaran." Salah satu karyawan yang hadir, Rina, bertanya dengan ragu. "Tapi, Larissa, kalau kita terlalu diam-diam, bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan dari orang lain?" Larissa tersenyum. "Kita tidak perlu dukungan dari orang banyak. Kita hanya butuh orang-orang yang tahu bagaimana cara bekerja dengan hati-hati. Ini bukan soal jumlah, tapi tentang siapa yang berada di sisi kita." Dengan langkah-langkah yang direncanakan dengan hati-hati, Larissa mulai menggandeng lebih banyak orang untuk bergabung dalam misinya. Mereka yang sebelumnya hanya berbicara di belakang punggung Pak Norman, kini mulai berbicara langsung di hadapannya. Dan bukan hanya itu, Larissa juga mulai memberikan pelatihan kepada beberapa karyawan muda mengenai cara-cara untuk lebih terlibat
dalam pengambilan keputusan penting. Ia mengajarkan mereka bagaimana membaca situasi dan bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hari demi hari, Larissa semakin mendekatkan dirinya dengan para eksekutif senior. Ia mulai mendapatkan informasi lebih dalam mengenai apa yang sedang direncanakan oleh mereka. Dengan sabar, ia mengumpulkan bukti-bukti yang akan menjadi kunci dalam rencananya. Semua data dan dokumen yang didapatnya dari Denny dan sumber-sumber lain kini mulai membentuk gambaran yang jelas. Namun masalah baru muncul. Pak Norman, yang sebelumnya merasa Larissa adalah sosok yang bisa memberikan solusi, mulai merasa terancam. Dia merasa bahwa Larissa sedang memanipulasi situasi untuk kepentingannya sendiri. Namun, Pak Norman tidak tahu bahwa Larissa sudah merencanakan langkah-langkah berikutnya yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Suatu sore, ketika semua orang sudah pulang, Larissa masih berada di kantornya. Ia memeriksa kembali dokumen yang telah ia kumpulkan, memastikan semuanya sesuai dengan rencananya. Tak lama kemudian, ia mendapat pesan singkat dari Denny. Ada rapat besar besok, Pak Norman tidak tahu kita sudah mengetahui rencana mereka. Larissa merasa sebuah kekuatan besar mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa besok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Semua yang sudah ia rencanakan akan terungkap. Larissa sudah siap untuk memainkan peran terakhir yang akan mengubah pandangan semua orang di kantor. Keesokan harinya, Larissa memasuki ruang rapat dengan langkah pasti. Pak Norman sudah duduk di sana bersama beberapa eksekutif lainnya. Mereka tidak tahu bahwa Larissa sudah memegang kendali lebih dari yang mereka kira. Dengan tenang, Larissa mulai berbicara. "Saya ingin mengungkapkan sesuatu yang penting," katanya, dengan suara yang penuh percaya diri. "Saya sudah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk membuktikan bahwa proyek yang sedang kalian jalankan tidak hanya ilegal, tetapi juga sangat merugikan perusahaan." Semua orang terdiam. Pak Norman, yang sebelumnya selalu percaya diri, kini terlihat terkejut. "Apa maksudmu, Larissa?" "Ini maksud saya," jawab Larissa sambil membuka laptopnya, menunjukkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. "Kalian sudah merencanakan semuanya di belakang layar, tapi saya sudah mengetahui segalanya." Ruang rapat itu hening, semua mata tertuju pada Larissa. Pada saat itu, Larissa tidak lagi dilihat sebagai OB yang tidak penting. Dia adalah seseorang yang memegang kendali, seseorang yang bisa mengubah jalannya perusahaan dengan satu langkah. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menatap layar laptop Larissa yang menunjukkan sejumlah dokumen, data transaksi, dan percakapan yang mengindikasikan konspirasi besar di perusahaan. "Bagaimana kamu bisa mendapatkan semua ini?" tanya Pak Norman dengan suara serak, mencoba untuk tetap tenang, meski ketakutan mulai merasuki dirinya. Larissa menatapnya dengan penuh keyakinan. "Itu bukan masalah saya, Pak. Masalahnya adalah kalian berpikir kalian bisa bermain-main dengan perusahaan ini tanpa ada yang tahu. Tapi, kalian lupa ada orang-orang yang selalu mengawasi." Pak Norman menelan ludahnya. Sementara itu, para eksekutif lainnya mulai terlihat bingung. Mereka saling berpandangan, merasa terpojok. Mereka yang sebelumnya merasa bahwa Larissa hanyalah seorang OB yang tidak penting kini sadar bahwa dia adalah ancaman besar bagi masa depan mereka. Larissa tidak hanya memiliki informasi yang bisa meruntuhkan mereka, tetapi juga kekuatan untuk mengubah jalannya perusahaan. Larissa melanjutkan, "Saya tidak hanya ingin mengungkapkan ini untuk merusak kalian. Saya ingin mengubah cara perusahaan ini bekerja. Jika kita terus seperti ini, perusahaan ini akan jatuh. Proyek ini berpotensi merusak reputasi kita semua." Larissa berhenti sejenak untuk melihat reaksi mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa berkata apa-apa. Mereka tahu betul bahwa jika Larissa mengungkapkan ini kepada pihak berwenang, maka perusahaan mereka akan dihancurkan. Reputasi mereka akan tercemar, dan mereka akan kehilangan segalanya. Namun ada satu hal yang tidak diketahui oleh mereka. Larissa tidak berniat hanya untuk menghancurkan mereka. Dia juga punya rencana untuk mengubah perusahaan ini menjadi tempat yang lebih baik. Tempat yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi segelintir orang, tetapi juga untuk semua karyawan yang selama ini terpinggirkan. Di balik kemarahannya, Larissa memiliki visi yang lebih besar. Pak Norman akhirnya angkat bicara,
Suaranya terdengar lebih pelan. Kamu benar, Larissa. Kami sudah melakukan kesalahan besar. Tapi, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan untuk menghentikan ini? Larissa tersenyum tipis. Saya ingin kalian mundur dari proyek ini dan memberi kesempatan pada karyawan yang lebih berkompeten untuk mengambil alih. Saya ingin kita membangun perusahaan ini dari dasar, tanpa korupsi dan manipulasi. Pak Norman menatapnya dengan tajam. Kamu tahu, Larissa, ini bukan sesuatu yang mudah. Tidak hanya ada uang yang terlibat, tetapi juga kekuasaan. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu melangkah lebih jauh. Larissa tidak gentar. Saya tahu persis apa yang akan terjadi. Tapi, jika kita terus membiarkan hal ini berjalan, kita akan menjadi bagian dari masalah yang lebih besar. Saya tidak bisa diam saja. Tidak lagi. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Pak Norman akhirnya mengangguk, menyerah pada keadaan. Kamu menang, Larissa. Kami akan mundur dari proyek ini. Tapi ingat, kamu juga harus siap menghadapi konsekuensinya. Larissa merasa kemenangan kecil ini membebaskan dirinya. Meski dia tahu bahwa ini belum selesai, dia telah berhasil membuka pintu untuk perubahan. Namun, dia juga sadar bahwa langkah selanjutnya akan jauh lebih sulit. Beberapa orang mungkin akan mencoba menghalangi rencananya, dan beberapa mungkin akan berusaha membalas dendam. Namun, Larissa sudah siap menghadapi semuanya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Keputusan yang dibuat di ruang rapat mulai berdampak pada seluruh perusahaan. Proyek besar yang semula direncanakan oleh Pak Norman dan para eksekutif lainnya akhirnya dibatalkan. Perusahaan mulai mengalihkan fokus mereka pada pengembangan yang lebih transparan dan lebih berkelanjutan. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Beberapa karyawan yang sebelumnya mendukung Larissa mulai merasa khawatir. Mereka tahu bahwa meskipun Larissa telah memenangkan pertarungan ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Danny, yang kini semakin dekat dengan Larissa, berkata pada suatu malam ketika mereka sedang berbicara di kantornya, "Larissa, aku khawatir kita tidak bisa mengubah semuanya dengan mudah. Ada banyak pihak yang mungkin merasa kita mengancam mereka. Apa kamu sudah siap untuk itu?" Larissa menatap Danny dengan penuh keyakinan. "Saya tidak bisa mundur, Danny. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan perubahan besar. Saya tahu tidak akan mudah, tapi saya sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang." Malam itu, setelah semua orang pulang, Larissa kembali duduk di meja kerjanya. Dia membuka laptopnya dan mulai menulis rencana berikutnya. Bukan hanya tentang bagaimana dia akan mengubah perusahaan, tetapi juga bagaimana dia akan memperjuangkan hak-hak karyawan yang selama ini terabaikan. Dia tahu bahwa meskipun satu kemenangan besar telah diraih, perjuangannya baru saja dimulai. Namun, di luar ruangannya, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Ada pihak-pihak yang lebih berkuasa, yang tidak senang dengan perubahan yang sedang berlangsung. Para eksekutif senior mungkin sudah mundur, tapi mereka yang berada di balik layar bisa saja melakukan serangan balasan yang lebih tajam. Larissa tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak akan lagi menjadi Larissa yang dulu, OB yang diam dan hanya menerima takdir. Dia telah membuka mata banyak orang, dan sekarang dia tidak akan berhenti hingga perusahaan ini benar-benar berubah menjadi tempat yang lebih baik. Larissa menatap layar laptopnya, tangan yang menggenggam mouse terasa kaku. Setelah mengungkapkan bukti-bukti dan meruntuhkan proyek besar yang telah direncanakan oleh para eksekutif, dia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Bahkan, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa orang mungkin merasa senang dengan perubahan ini, tapi ada juga yang merasa terancam, terutama mereka yang ada di balik layar, pemain-pemain besar yang sebenarnya memegang kendali penuh. Danny, yang kini menjadi tangan kanannya, duduk di kursi di depan Larissa. "Larissa, kita perlu berpikir lebih strategis. Mereka yang kalah tidak akan tinggal diam. Ini hanya awal dari perang besar," katanya dengan nada khawatir. Larissa mengangguk, menutup laptopnya dengan pelan. "Aku tahu, Danny. Tapi kita tidak bisa mundur. Jika kita tidak bertindak sekarang,
apa yang sudah kita lakukan selama ini akan sia-sia. Denny tampak gelisah, tapi dia mengerti. Mereka berdua sudah jauh melewati titik di mana mereka bisa mundur begitu saja. Mereka tidak hanya berjuang untuk kebenaran, tetapi juga untuk masa depan perusahaan yang lebih adil. Tidak mudah untuk melawan sistem yang sudah berjalan begitu lama, namun Larissa tahu bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kekuasaan, keberanian. Di luar kantor, kota itu tampak seperti biasa. Namun di balik itu, ada kekuatan besar yang mulai bergerak. Larissa tahu bahwa Pak Norman dan para eksekutif yang dulu berkuasa di perusahaan kini merasa terpojok. Mereka telah kehilangan proyek besar yang selama ini mereka andalkan untuk menghasilkan keuntungan. Namun, mereka tidak akan mudah menyerah, terutama ketika mereka tahu bahwa di balik Larissa, ada banyak karyawan yang mendukung perubahan yang dia bawa. Larissa, ada seseorang yang ingin menemui kamu, kata Denny, membuka pintu kantor dengan terburu-buru. Larissa mengangkat alis, merasa sedikit terkejut. Siapa? Denny hanya tersenyum cemas. Kamu akan tahu segera. Tak lama kemudian, seorang pria tinggi besar dengan jas rapi memasuki ruangan. Dia tampak familiar, tetapi Larissa tidak bisa langsung mengingat siapa dia. Pria itu mengulurkan tangan, menyapa Larissa dengan senyuman tipis. Saya Iqbal, dari perusahaan pengembang luar yang pernah bekerja sama dengan kita. Larissa mengamati pria itu dengan cermat. Ada apa Pak Iqbal? Apa yang membawa Anda ke sini? Iqbal tersenyum sedikit lebih lebar, menutup pintu di belakangnya, dan duduk di kursi depan meja Larissa. Saya datang untuk menawarkan kerjasama. Larissa terdiam. Kerjasama? Kami tidak membutuhkan lebih banyak proyek yang penuh dengan kepentingan pribadi. Iqbal menatap Larissa dengan pandangan serius. Saya tahu kamu berjuang untuk perubahan, tapi tidak bisa dipungkiri, ada banyak hal yang perlu dilakukan dengan hati-hati. Saya tahu beberapa orang yang bisa membantu kamu di luar sana. Mereka juga ingin perubahan yang sama. Larissa merasa waspada. Apa maksud Anda? Iqbal menundukkan kepalanya, lalu kembali menatap Larissa. Maksud saya, kamu tidak bisa mengubah sistem ini seorang diri. Oh, tidak ada yang bisa. Kamu perlu lebih banyak dukungan, lebih banyak kekuatan. Saya bisa membantu kamu, tapi tentu saja, kita harus bekerja sama. Larissa mengerutkan keningnya, berpikir sejenak. Jadi, Anda menginginkan sesuatu dari saya? Iqbal tertawa ringan. Tidak, bukan itu. Tapi saya tahu di luar sana ada banyak orang yang sejalan dengan kamu, yang ingin melihat sistem ini berubah. Mereka membutuhkan pemimpin, dan saya rasa kamu bisa jadi pemimpin itu. Larissa berpikir keras. Ini adalah kesempatan yang besar, tapi di sisi lain, dia tahu bahwa dia harus berhati-hati. Tapi saya tidak bisa bekerja sama dengan mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Saya ingin membangun sesuatu yang adil, yang bersih. Iqbal mengangguk. Itu yang saya harapkan dari kamu. Tapi percaya padaku, kita butuh kekuatan lebih banyak untuk menghadapi para pemain besar yang ada di belakang layar. Larissa tidak menjawab langsung. Dia tahu, untuk meraih perubahan yang lebih besar, dia membutuhkan lebih banyak dukungan. Namun, bekerja sama dengan orang seperti Iqbal bukanlah keputusan yang mudah. Dia harus memastikan bahwa setiap langkah yang dia ambil adalah langkah yang benar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Larissa dan Denny terus merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa perubahan yang mereka inginkan tidak hanya sekadar wacana. Mereka mulai menghubungi karyawan dari berbagai departemen untuk membahas ide-ide baru yang lebih adil dan transparan, meskipun tidak semuanya sepakat. Larissa juga mulai menghadapi tantangan baru. Ada orang-orang yang ingin menghentikan gerakan yang sedang dia bangun. Mereka mulai memainkan taktik kotor, menyebarkan fitnah dan rumor tentang dirinya, mencoba merusak citranya di mata karyawan lainnya. Namun, Larissa tidak mudah tergoyahkan. Setiap kali rumor itu menyebar, dia semakin tegas dalam memperjuangkan visi dan misinya. Dia tahu bahwa semakin besar tantangan yang dia hadapi, semakin dekat dia dengan kemenangan. Sementara itu, Pak Norman dan para eksekutif yang kalah perlahan mulai mengumpulkan kekuatan mereka.
Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan Larissa terus mendominasi perusahaan ini. Mereka mulai merencanakan serangan balasan yang lebih besar. Namun, Larissa tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga yang dia dapatkan dalam perjalanan ini, bahwa dalam dunia yang penuh dengan manipulasi dan kekuasaan, yang paling penting adalah keberanian untuk bertindak dengan integritas, meskipun banyak rintangan menghadang. Pada suatu malam yang sepi, saat Larissa pulang ke rumah, Denny meneleponnya. "Larissa, ada kabar buruk. Mereka mulai bergerak. Mereka berencana untuk melawan kamu dengan cara yang lebih licik." Larissa menarik napas panjang. "Saya sudah siap, Denny. Kalau kita bertindak dengan benar, kita akan menang." Namun di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tak bisa dia hindari. Jika mereka menginginkan perang, maka dia akan siap bertarung. Dan dia tahu, perang kali ini bukan hanya untuk dia, tetapi untuk semua orang yang ingin melihat perubahan nyata di dunia kerja mereka. Larissa menarik napas panjang. "Saya sudah siap, Denny. Kalau kita bertindak dengan benar, kita akan menang." Namun, di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tak bisa dia hindari. Jika mereka menginginkan perang, maka dia akan siap bertarung. Dan dia tahu, perang kali ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang ingin melihat perubahan nyata di dunia kerja mereka. "Larissa, kita harus melangkah dengan hati-hati," lanjut Denny. "Mereka punya banyak cara untuk menyerang kita, dan mereka tahu banyak hal tentang kita." Larissa menutup mata sejenak, merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. "Kita tidak bisa mundur sekarang, Denny. Terlalu banyak orang yang sudah percaya pada kita, pada perubahan yang kita tawarkan." Denny menghela napas. "Saya paham. Tapi kita harus punya rencana lebih matang. Kita tak bisa hanya bertahan. Kita harus melawan." Larissa mengangguk, meskipun Denny tak bisa melihatnya. "Aku tahu, dan aku sudah punya rencana." Malam itu, Larissa duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer dengan penuh fokus. Di hadapannya ada sejumlah dokumen dan laporan yang menunjukkan bagaimana para eksekutif lama di perusahaan mulai menggunakan taktik manipulasi untuk melawan dirinya. Mereka tidak hanya mencoba merusak citranya, tetapi juga berusaha merusak kredibilitas proyek yang dia bangun. Namun Larissa sudah lebih siap daripada sebelumnya. Ini bukan hanya tentang bertahan. Ini adalah tentang menyerang balik dengan cara yang lebih cerdas. Dia tahu bahwa jika dia ingin memenangkan perang ini, dia harus memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya, kekuatan untuk menginspirasi dan memobilisasi orang-orang di sekitarnya. Dia melirik ke arah jendela, memandangi cahaya kota yang terlihat dari lantai atas gedung. Semua orang di luar sana mungkin tidak tahu betapa besar perjuangan yang sedang dia hadapi. Tetapi dia tahu satu hal yang pasti. Untuk setiap orang yang berusaha menjatuhkannya, ada lebih banyak orang yang siap mendukungnya, yang menginginkan perubahan yang dia bawa. Pagi harinya, Larissa memulai langkah pertama dalam perangnya. Dia mengatur pertemuan dengan beberapa karyawan dari berbagai departemen yang selama ini sudah mendukungnya. Mereka akan merancang strategi baru untuk menghadapi serangan-serangan yang mulai menggencar. Saat semua orang berkumpul di ruang rapat, Larissa berdiri dengan tegas. "Kita berada di ambang perubahan besar. Apa yang kita bangun bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi berikutnya. Tapi kita tahu, perubahan selalu disertai dengan perlawanan, dan kita harus siap menghadapinya." Seorang karyawan Rina mengangkat tangan, "Tapi mereka punya kekuatan besar, Larissa. Mereka tidak akan tinggal diam begitu saja. Kita perlu lebih banyak dukungan." Larissa mengangguk. "Benar, Rina. Kita perlu melibatkan lebih banyak orang, baik di dalam perusahaan maupun di luar. Kita perlu menunjukkan bahwa kita bukan hanya sekadar perlawanan kecil, tetapi sebuah kekuatan besar yang tak bisa dihentikan." Denny, yang duduk di sebelah Larissa, menambahkan. "Kita sudah mulai menghubungi beberapa pihak di luar. Beberapa investor besar sudah menunjukkan minat mereka untuk mendukung kita." Larissa tersenyum tipis. "Itu langkah yang baik, tapi kita juga harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Kita harus siap jika mereka berusaha melakukan serangan yang lebih besar, yang lebih berbahaya."
Hari-hari berikutnya penuh dengan perencanaan dan koordinasi yang tak henti-hentinya. Larissa dan timnya bekerja keras, mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan ketidakberesan yang telah dilakukan oleh para eksekutif lama. Mereka juga mulai mencari cara untuk memperluas jaringan mereka, menarik lebih banyak pihak yang bisa mendukung perubahan yang sedang mereka perjuangkan. Namun, seiring dengan semakin kerasnya perjuangan, semakin banyak pula tantangan yang mereka hadapi. Para eksekutif lama mulai bermain kotor dengan menggunakan berbagai cara untuk menggoyahkan posisi Larissa. Mereka menyebarkan rumor-rumor buruk tentang dirinya, berusaha merusak reputasinya di mata karyawan dan publik. Tapi Larissa tak gentle. Setiap kali serangan itu datang, dia semakin kuat. Dia tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang ingin melihat dunia kerja yang lebih adil dan transparan. Pada suatu malam, ketika Larissa pulang ke rumah, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari Denny. "Larissa, kita baru saja mendapat kabar besar. Para eksekutif lama berencana untuk menggulingkan kita melalui jalur hukum. Mereka mencoba memanipulasi sistem untuk membuat kita tampak bersalah," kata Denny dengan nada cemas. Larissa terdiam sejenak. Apa mereka pikir kita akan menyerah begitu saja? Tidak, Denny. Kita akan melawan mereka dengan cara yang lebih cerdas. Mereka boleh mencoba menyerang kita dengan hukum, tapi kita punya satu hal yang lebih kuat dari mereka, kebenaran. Beberapa hari kemudian, Larissa dan timnya mulai mengajukan berbagai tuntutan hukum terhadap para eksekutif lama yang terbukti melakukan penipuan dan manipulasi. Mereka menyebarkan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan ke media, dan segera, berita tentang skandal besar itu mulai tersebar luas. Para eksekutif lama yang dulu merasa tak terhentikan, kini mulai terpojok. Mereka tidak lagi bisa bergerak seenaknya, karena semua mata tertuju pada mereka. Larissa tahu, ini adalah momen penting yang bisa mengubah segalanya. Namun, perjuangan belum berakhir. Ini baru langkah pertama dalam perang besar yang harus dia hadapi. Larissa tahu, tantangan akan terus datang, dan setiap kemenangan yang dia raih akan membawa lebih banyak perlawanan. Tetapi dia juga tahu satu hal. Dia tidak akan pernah berhenti berjuang untuk perubahan yang lebih baik. Dengan tekad yang semakin kuat, Larissa siap menghadapi apapun yang akan datang. Dia tahu, setiap langkahnya menuju kemenangan semakin jelas. Dan meskipun perjalanan ini tidak akan mudah, dia tidak akan pernah mundur. Larissa tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Meskipun berbagai langkah hukum sudah mereka tempuh, dan bukti-bukti yang mereka sebarkan mulai menunjukkan hasil, ia tetap merasa gelisah. Ia tahu bahwa para eksekutif lama tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan melawan dengan cara yang lebih licik, lebih kejam, dan lebih tersembunyi. Setelah beberapa hari penuh dengan pertemuan dan diskusi yang intens, akhirnya, Larissa memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. Ia ingin menyampaikan kepada publik bahwa perubahan yang ia bawa bukan sekadar untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kebaikan bersama. Ini adalah momen besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh perusahaan dan para karyawan yang selama ini berada di bawah bayang-bayang kekuasaan yang korup. Saat konferensi pers dimulai, suasana di dalam ruangan terasa tegang. Sejumlah jurnalis dari berbagai media hadir, dan kamera-kamera siap merekam setiap kata yang akan Larissa ucapkan. Larissa berdiri di depan podium dengan sikap tenang, meskipun hatinya penuh dengan kegelisahan. Dia tahu, ini adalah langkah besar yang akan menentukan arah perjuangannya ke depan. "Selamat pagi teman-teman media, terima kasih telah datang," ucap Larissa dengan suara yang mantap, meskipun ada rasa cemas yang menggigit di dalam hatinya. "Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya untuk membela diri saya, tetapi juga untuk membela kebenaran dan keadilan. Apa yang terjadi di perusahaan ini bukanlah kesalahan saya, melainkan hasil dari kebijakan yang buruk dan praktik yang tidak etis yang telah berlangsung terlalu lama." Suasana menjadi semakin hening. Para jurnalis mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Larissa. Semua mata tertuju padanya. Beberapa eksekutif lama yang berada di barisan belakang ruangan mulai terlihat gelisah, namun mereka tetap berusaha menyembunyikan kecemasan mereka. Selama ini,
Saya telah berjuang untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi perusahaan kita, dan juga untuk karyawan yang selama ini merasa terpinggirkan. Tetapi saya sadar, perubahan tidak pernah datang dengan mudah. Perubahan selalu disertai dengan tantangan dan perlawanan, lanjut Larissa. Namun, saya ingin memberitahu kalian semua bahwa saya tidak akan mundur. Kita akan terus berjuang untuk memastikan bahwa keadilan menang, bahwa setiap orang di perusahaan ini mendapatkan kesempatan yang sama. Larissa melirik sejenak ke arah para eksekutif lama yang terlihat semakin tegang. Ia tahu, mereka sudah mulai merencanakan langkah balasan, namun ia tidak takut. Kali ini, ia sudah siap dengan bukti dan kekuatan yang lebih besar. Dan lebih dari itu, ia punya dukungan yang kuat dari orang-orang yang selama ini dia perjuangkan. Beberapa hari setelah konferensi pers itu, serangan balik dari para eksekutif lama mulai datang. Mereka menggunakan taktik kotor, menyebarkan berita palsu tentang Larissa ke media sosial, dan mencoba menggoyahkan dukungan yang dia terima dari karyawan dan masyarakat. Namun, alih-alih melemahkan Larissa, serangan-serangan itu justru semakin memperkuat citranya sebagai pejuang keadilan. Masyarakat mulai melihat bahwa apa yang dilakukan oleh para eksekutif lama bukanlah hal yang benar. Mereka mulai mempertanyakan integritas perusahaan dan kebijakan yang selama ini diterapkan. Dan semakin banyak orang yang bergabung dalam perjuangan Larissa untuk perubahan yang lebih baik. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Pada suatu malam, Larissa mendapat kabar yang mengguncang dunia kerjanya. Salah satu orang yang selama ini sangat mendukungnya, Rina, tiba-tiba mengundurkan diri. Rina merupakan salah satu karyawan senior yang memiliki pengaruh besar di perusahaan. Keputusan Rina untuk mundur membuat Larissa merasa terkejut dan kecewa. "Apa yang terjadi, Rina?" tanya Larissa dengan suara pelan saat mereka bertemu di sebuah kafe setelah Rina mengundurkan diri. Rina menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Aku tidak bisa melanjutkan ini, Larissa. Mereka sudah mengancam keluargaku. Mereka mengatakan, jika aku terus mendukungmu, mereka akan menghancurkan hidupku." Larissa terdiam sejenak, merasakan beratnya beban yang kini harus ditanggung oleh Rina. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah, Rina. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka menang begitu saja. Jika adalah perjuangan kita bersama, dan aku janji, kita tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidup kita." Namun, Rina hanya menundukkan kepala. "Aku ingin mendukungmu, Larissa. Tapi aku juga harus berpikir tentang keluargaku. Mereka sudah mengirimkan pesan-pesan yang mengerikan." Larissa merasakan hati yang teriris. Dia tahu betul betapa berat keputusan yang harus diambil oleh Rina. Tetapi dia juga tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang dirinya atau Rina, melainkan tentang semua orang yang ingin melihat perubahan di perusahaan itu. Dan meskipun Rina memilih untuk mundur, Larissa bertekad untuk melanjutkan perjuangannya. Keputusan Larissa untuk tidak mundur akhirnya membawa hasil yang luar biasa. Dukungan dari karyawan dan masyarakat semakin besar. Para eksekutif lama yang dulu merasa aman mulai terpojok karena semakin banyak bukti yang terungkap. Dan akhirnya, pada suatu hari yang ditunggu-tunggu, pengadilan memutuskan bahwa mereka yang telah melakukan manipulasi dan penipuan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, meskipun kemenangan itu terasa manis, Larissa tidak merasa sepenuhnya lega. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah akhir. Ada lebih banyak tantangan yang menantinya, dan perubahan yang ia perjuangkan masih jauh dari sempurna. Tetapi satu hal yang pasti, perjuangan ini telah mengubah segalanya. Di balik setiap kemenangan ada harga yang harus dibayar, dan Larissa tahu. Harga yang dibayarnya kali ini adalah kehilangan teman-teman yang pernah mendukungnya, seperti Rina. Tetapi ia juga tahu, ini adalah langkah yang harus diambil demi masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang.